Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldanur Maladewi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Prodi Kimia. Di sini saya akan menjelaskan demokrasi Indonesia. Jadi demokrasi apa aja sih yang ada di Indonesia ini? Lanjut. Apa saja yang ada di Indonesia? Kita harus perlu tahu definisi dari demokrasi itu. Nah, definisi demokrasi ini yang pertama itu dia berasal dari bahasa Yunani. Nah, definisi demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu yang berarti demos, yang artinya rakyat, dan kratos itu atau kratein, yang berarti pemerintahan. Jadi, menurut bahasa Yunani berarti demokrasi ini pemerintahan rakyat. Lalu menurut Abraham Lincoln, definisi demokrasi ini government of the people, by the people, and for people. Jadi menurut Abraham Lincoln ini demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berarti definisi demokrasi ini berarti ya pemerintahan rakyat seperti dari bahasa Yunani tadi. Lanjut, demokrasi mengandung pemerintahan 3 hal penting, yaitu tadi kan menurut Abraham Lincoln kan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, apa sih pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat? Nah, jadi pemerintahan dari rakyat itu dia tuh pemerintahan yang berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan dan tidak legitimasi pemerintahan di mata rakyat. Jadi ada hubungannya erat dengan legitimasi dan tidak legitimasi pemerintahan di mata rakyat. Lalu pemerintahan oleh rakyat. Apa sih pemerintahan oleh rakyat itu? Nah, maksud dari pemerintahan oleh rakyat itu berarti si pemerintahannya itu yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasannya dijalankan oleh rakyat atau lembaga kekuasaan yang ditunjuk pemerintah. Jadi pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat dan diawasi oleh rakyat. Jadi pemerintahan oleh rakyat. Lanjut, pemerintahan untuk rakyat. Yang tadinya government for people. Jadi pemerintahan yang mendapatkan mandat itu berarti tugas. Jadi pemerintahan yang mendapatkan tugas kekuasaan yang diberikan oleh rakyat digunakan untuk kesejahteraan mereka. Jadi pemerintahan mendapatkan tugas yang digunakan untuk kesejahteraan mereka juga. Jadi untuk kesejahteraan rakyat. Jadi untuk rakyat juga. Lanjut. Macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi apa aja? Yang pertama itu ada demokrasi parlementer. Apa sih demokrasi parlementer itu? Nah, demokrasi parlementer itu suatu demokrasi yang mendapatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Jadi, parlementer ini kedudukannya dalam legislatif itu dia lebih tinggi daripada eksekutif. Jadi, kepala pemerintahannya ini dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Lanjut, yang kedua ada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu di mana sistem demokrasinya seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara. Nah, pemimpin negara pada saat demokrasi pemimpin ini dijabat oleh Presiden Soekarno. Nah, demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November 1956. Jadi, demokrasi terpimpin ini, sistem demokrasinya ini, seluruh keputusannya berpusat pada pemimpin negara, yaitu presiden. Nah, pada saat demokrasi terpimpin ini, presiden yang dijabatnya itu Presiden Soekarno. Jadi pada masa Presiden Soekarno, demokrasi terpimpin ini. Lanjut.
Yang ketiga itu ada demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila ini menjadi macam-macam demokrasi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pada masa ini, Presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas. Nah, jadi pada saat demokrasi Pancasila ini, jadi Presiden yang masih mempunyai kekuasaan dan tugas. Jadi Presiden tetap menjadi sebagai kepala negara. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintah. Jadi pada saat demokrasi Pancasila ini, presidennya itu membentuk kabinet kerja yang fungsinya untuk membantu jalannya suatu pemerintahannya, untuk membantu tugasnya. Yang keempat itu ada demokrasi Pancasila ala reformasi. Dari jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia, demokrasi Indonesia itu dia tetap berpegang teguh pada Pancasila, yang dimana Pancasila ini sebagai ideologi negara. Jadi ini dimana bahwa demokrasi Indonesia masih kokoh, sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada saat tetap demokrasi di Indonesia masih berpegang teguh terhadap Pancasila. Lanjut kita ke fungsi demokrasi. Nah, apa sih fungsi dari demokrasi itu? Nah, fungsi dari demokrasi itu yang pertama, satu, sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Yang kedua, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara yang dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga negara. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Yang keempat, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Jadi tanpa ada pandangan. Jadi mau dia presiden, perdana menteri, raja, ya kalau dia warga negara harus memenuhi aturan yang berlaku. Lanjut kita ke pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, pelaksanaan demokrasi Indonesia itu pada periode 1945 sampai 1949. Nah, pada pemerintahan revolusi periode 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pres yang mendukung revolusi kemerdekaan, sedangkan elemen-elemen demokrasi lainnya belum sepenuhnya terwujud. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan hal ini dikarenakan karena pemerintahan harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Jadi pada saat periode ini, jadi elemen-elemen demokrasinya belum sepenuhnya terwujud. Jadi pemerintahan harus bersama-sama dengan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara supaya negara kesatuan tetap hidup. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung pada rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1059. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang 1945 dengan Konstitusi RI pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RI dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959.
Periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa periode 1919 sampai dengan 1995 negara kita menganut demokrasi parlementer. Yang kedua, pemelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1919 sampai 1065. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara. Selain itu, juga situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Nah, visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Era baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era dengan konsep demokrasi Pancasila yang memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi termimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Nah, pelaksanaan demokrasi ini pemerintahan Orde Baru. Jadi Orde Baru sedang dimulai. Lanjut ke 4, pelaksanaan demokratis di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang diterapkan pada era revolusi ini adalah demokrasi Pancasila. Setahun kemudian, yang pada tanggal 7 Juni 1959 dilaksanakan pemilihan umum yang demokratis pertama. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan puncaknya pada tahun 2004 rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden atau wakil presiden pun dipilih secara langsung. Nah, itu dia demokrasi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.